Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Supriyatno, SPDI. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1D tahun 2024 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52321132294. Saya mengajar di SMA Islam Nabilah, Perumahan Duta Mas, Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan video praktek UKIN atau uji kinerja dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning di kelas 10 SMA Islam Nabilah dengan materi kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, masih semangat? Masih. Oke, marilah kita sama-sama berdoa dulu untuk memulai pembelajaran kita. Silakan ketua kelas untuk memulai doanya. Pimpin doa. Istaidu doa tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Oke, anak-anak sekalian, kita absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Oke ya, baca langsung. Aldi, Alia, Azra, Fatima, Emakila, Gani, Ramadan, Al-Fadri, Nabila. Nggak hadir ya? Oh, Nabila sakit ya? Naswa, Iswara, Mikela, Rafif, Raihan, Yaskia, Alif, Alban. Alhamdulillah ya, yang nggak hadir satu orang, semoga cepat sembuh ya. Nabila ya. Baiklah. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Oke, karena pelajaran PAI, semua buku selain PAI silakan dimasukkan ke dalam tas. Yang nggak perlu dipakai, ditaruh di dalam tas atau di laci, ya. Yang bajunya dikeluarkan dimasukkan. Rehan baju dimasukkan ya. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Bapak mau nanya dulu, dari kalian siapa yang dahulu pernah mempunyai prestasi? Yang punya prestasi? Fatimah? Apa prestasinya? Menggambar. Ya, menggambar, melukis, ya, mewarnai, itu prestasi. Pernah menjadi juara? Pernah. Ya, pernah menjadi juara 1, jadi juara 2. Itu semuanya butuh pengorbanan, butuh kerja keras. Itu namanya kompetensi dalam kebaikan dan juga harus diiringi dengan etos kerja, ya. Jadi kita kalau mau mencapai cita-cita, ya, tidak hanya berpangku tangan, tetapi kita harus mempunyai etos kerja. Nah, baiklah. Sebelumnya kita kemarin sudah pernah mempelajari, ya. Sebelum materi ini dulu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Sudah paham semuanya tentang Asmaul Husna? Asmaul Husna ada berapa? 99. Pinter anak Bapak. Kita akan melanjutkan materi kompetensi dalam kebaikan, ya. Nah, kalian lihat sekarang tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita fokus melalui metode talaki dan per teaching
peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan dan surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid serta terbiasa tadarus Al-Quran setiap hari. Dari sini kita akan fokus mempelajari tentang ayat Al-Quran supaya kita membaca dengan tartil. Apa itu tartil? Membaca dengan benar, ya, sesuai dengan kaidah Al-Quran. Itu tujuan belajar kita yang pertama. Di sini Bapak ada pertanyaan pemantik untuk kalian semuanya, ya. Mengapa kita penting untuk membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang baik dan benar? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Yang bisa siapa? Rafif. Kenapa? Harus belajar harus membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang benar, karena jika kita baca dengan benar kita akan mendapatkan pahala. Jika kita salah dalam membacanya kita bisa mendapatkan dosa, Pak. Oke, ya. Kayaknya ini kurang semangat anak-anak ini semuanya, ya. Jadi perlu kita kasih semangat ini karena waktunya udah siang, udah mau pulang, ya. Kita akan melakukan ice breaking, ya. Ya. Ice breaking kita yang kemarin pernah kita belajar yaitu menyanyikan lagu 1 ditambah 1. Oke, berdiri dulu semuanya. Yuk, coba. Ya. Jadi kemarin kita udah belajar tentang ice breaking ini, ya. Ikuti bersama dengan Bapak. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, silakan duduk kembali. Ini, ya. Sebelum kita belajar, kita tidak mengetahui atau belum mengetahui tentang Al-Maidah 45 dan At-Taubah 105. Kita akan belajar sehingga nanti kita bisa membaca dengan baik yang benar. Setelah kita bisa membaca dengan baik yang benar, kita di pertemuan berikutnya akan menghafal dengan fasih dan lancar. Setelah itu kita akan menganalisis kandungan ayat hadis terkait dan selanjutnya kita akan mampu berperilaku kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Itu infografis. Nah, sekarang kalian lihat semuanya, pesan apa yang tersirat di sini, ya. Bapak akan membagikan LKPD sama kalian, ya. Diamati dalam buku kalian tersebut, coba aja, ya. Diamati dalam ini per kelompok, ya. Bapak udah membagikan kelompok tadi, ya. Udah membagikan kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi dalam pelajaran kita ada 4 kelompok dan ada 4 gambar. 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kemarin Bapak sudah sampaikan untuk kelompok 1 itu mengerjakan menjaga kebersihan. Terus yang kelompok 2 itu mengerjakan orang yang sedang membuat internet. Yang ketiga orang sedang menerima piala karena berprestasi. Dan yang keempat bergegas ke masjid. Ya. Oke. Sambil kalian renungkan, itu dikerjakan. Nah, di sini juga ada, dalam buku kalian semuanya sudah ada, ya, tentang cerita motivasi seorang ulama yang mampu menghatamkan Al-Quran sampai ribuan kali hatam. Itu juga di LKPD yang Bapak bagikan sudah ada panduannya. Baik anak-anak sekalian. Selanjutnya, kita akan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya Bapak akan mempraktekkan dulu bacaan tersebut. Setelah itu, nanti gantian kalian yang mempraktekkan. Mungkin Bapak akan meminta salah satu dari kalian untuk mempraktekkan sebagai tutor sebaya nantinya. Perhatikan mulut Bapak supaya fasohah kalian itu benar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Baina yadayhi minal kitabi muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya. Sekarang Bapak minta kalian untuk mempelajari bacaan surat Al-Maidah tersebut, ya. Silakan bersama kelompok kalian masing-masing sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan, ya. Tadi udah ada 2 tugas, tambah 1 tugas lagi, yaitu kalian membaca dengan baik dan benar dan sekaligus untuk mengidentifikasi tajwid yang ada di dalamnya. Oke, silakan coba hadap-hadapan. Silakan hadap-hadapan antar kelompok. Kelompoknya yang ini kan berarti harus hadap-hadapan sana, berdua. Kursinya dibalikin. Nah. Jadi yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik yang benar, silahkan mengajari kawan-kawannya yang lain, ya. Coba dibaca bareng-bareng, nggak apa-apa, ya. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Satu orang baca ayat Al-Qur'annya. Oke, anak-anakku sekalian, udah ya, untuk belajar membaca Al-Quran dengan fasohah, udah selesai. Sekarang Bapak minta kalian maju untuk berkelompok mewakili 1 orang membacakan hasil daripada LKPD yang Bapak bagikan tadi, ya, yaitu tentang gambar orang yang tadi sedang, nah ini, ya, Bapak panggil dari kelompok Aisyah, silakan maju ke depan 1 orang. Kelompok 2 silakan maju. Yang keras bacanya, ya. Baca aja, nggak usah tidak. Baca aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Nufraldi dari kelompok 2 akan menjelaskan pesan moral dari menjaga kebersihan lingkungan. Dalam etos kerja ini mencerminkan etos kerja yang disiplin, tertib, dan peduli terhadap keberlangsungan alam. Kemudian tertib baik dalam skala kecil maupun besar. Lingkungan yang bersih juga meningkatkan produktivitas dan menciptakan suasana yang positif. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Langsung kelompok 3 diwakili oleh Fajri, ya, untuk membacakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pesan moral, yaitu bergegas ke masjid. Bergegas ke masjid itu dengan etos kerjanya adalah ketaatan kepada Allah, karena kita menunjukkan rasa taat dan kepatuhan kepada perintahnya.
kedisiplinan dan tanggung jawab. Dengan bergegas sholat berjamaah, kita mengembangkan kedisiplinan diri dan bertanggung jawab. Kepedulian terhadap kehidupan berjamaah, sholat berjamaah pentingnya hidup berdampingan sesama muslim. Dengan berjamaah, kita menunjukkan rasa peduli. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Lanjut, kelompok terakhir 4 diwakili oleh Ananda Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan film animasi. Ya. Pesan moral yang dapat dari itu adalah kita harus giat dalam berusaha sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu LKPD pertama. Saya satu LKPD, kalian baru mengerjakan satu tugas ya. Tapi karena waktunya itu sudah habis ya. Jadi untuk tugas kalian mencermati cerita motivasi tentang ulama yang hafal 1000 hadis dan juga tugas satunya lagi tajwid ya. Maka Bapak minta kalian untuk mengerjakan di rumah. Ya, kerjakan besok pertemuan berikutnya harus sudah selesai semuanya per kelompok ya. Dan diskusikan bersama teman-teman mencari identifikasi tentang kandungan di dalamnya tajwid yang ada di dalam surat apa? Al-Maidah ayat 48. Baik, anak-anakku sekalian, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah pertemuan pertama tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Harapannya kita semuanya bisa memahami ya. Kita simpulkan pelajaran pada hari ini yakni bahwasanya untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan itu kita harus bekerja keras, berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Itu yang diharapkan. Apakah infografis tadi membantu kalian memahami materi ini? Lalu nilai keteladanan apa yang bisa kalian ambil dari kisah inspiratif tadi? Dan apakah kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Silahkan tulis jawabannya di lembar refleksi yang telah Bapak bagikan. Sudah paham? Sudah semuanya? Kalau sudah paham semuanya, insya Allah pertemuan kedua nanti kita akan melanjutkan. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu menghafal surat Al-Maidah ayat 48 atau surat At-Taubah 105 dan hadis tentang kompetensi dan kebaikan dan etos kerja dengan fasih dan lancar. Bapak anggap kalian sudah memahami tentang hukum tajwid ya, karena nanti dibuat PR oleh kalian semuanya. Baiklah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap optimis, tetap semangat untuk belajar, dan jangan lupa membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran itu nanti akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Bahkan Rasul menyampaikan sebaik-baik khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Ya. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan. Marilah kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.